Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat hidayah, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat serta umur yang barokah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan, bisa berinteraksi secara daring. Senantiasa kita menuntut ilmu, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi sesama dan barokah untuk kita semua. Anak-anakku yang Ibu sayangi, marilah kita berdoa sebelum mengikuti kegiatan ini. Berdoa mulai. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan yang terbaik bagi kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bu Utami akan mempresentasikan materi moderasi beragama dengan tema Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama di sini yaitu cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Kalau kita perhatikan slide tersebut, perhatikan Indonesia itu berdasarkan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017, bahwa Indonesia itu terdiri dari 2.590 pulau yang bernama dan itu diakui oleh PBB. Sehingga total jumlah pulaunya adalah 16.056 pulau. Anak-anak tentunya sudah tahu bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Selanjutnya pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi ini dilindungi oleh hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010, Indonesia itu terdiri dari 1.331 kelompok suku. Sedangkan bahasa daerahnya itu menurut Badan Bahasa berjumlah 652. Ya. Masya Allah, dengan adanya sumber daya yang kita miliki, baik itu suku ataupun bahasa daerah, bisa kita optimalkan untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, keberagaman ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, ya kan? Ternyata kita juga sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Nah, hal ini tentunya mengakibatkan gangguan suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Tentunya anak-anakku semua sangat senang apabila kondisi bangsa Indonesia ini rukun, damai, tentram, sejahtera. Nah, tentunya itu yang kita harapkan. Semoga Allah mewujudkan mimpi-mimpi kita tersebut. Nah, di waktu lain
ternyata ada beberapa orang yang disibukkan dengan sikap eksklusif, menolak pemimpin urusan publik, urusan pemerintahan, gara-garanya beda agama. Nah, ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, kemudian bupati, wali kota, camat, RW, RT, atau bahkan sampai pada pemilihan ketua OSIS. Nah, apakah kalian mendukung kegiatan tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Apakah dibenarkan di dalam agama Islam? Kita pelajari lebih lanjut. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Bahwa Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Bahwa surat tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam. Tetapi siapapun yang merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, bahasa, dan keluarga negaraannya, wajib bagi umat Islam untuk memuliakannya. Jelas di sini tanpa pandang bulu. Jelas di sini bahwa berdasarkan Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah memuliakan umat Islam itu tanpa membeda-bedakan. Siapa di sini? Adalah anak cucu Adam. Maka kita wajib memuliakan saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini, anak cucu Adam. Bahwa Islam tidak mentolerir segala bentuk kekerasan atas nama apapun dan untuk tujuan apapun. Ya. Kekerasan ini tidak ada tempatnya di dalam Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256. Bahwa di situ tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas menganut antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Dan selanjutnya di situ bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah mengetahui segalanya. Oleh karena itu, kita semua adalah saudara. Kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Maka kita wajib menjaga kerukunan antar saudara kita. Nah, tugas kita sebagai umat Islam itu hanya menyampaikan dan memperkenalkan Islam melalui cara-cara yang bijaksana. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sungguh pun itu untuk meluruskan akidah dan kepercayaan orang yang nyata-nyata menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita hanya menyampaikan saja karena yang memberikan hidayah adalah Allah. Perhatikan di situ pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Perhatikan di situ bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah. Kebenaran hanya milik Allah semata. Perlu garis bawahi, ya. Yang memberikan hidayah kepada seseorang adalah Allah. Bagaimana kita? Kita wajib memberikan uswatun
hasanah kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu anak-anak, Indonesia saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19 semoga berakhir. Mari kita patuhi protokol kesehatan sehingga bisa menekan angka penderita COVID-19 dan kurvanya semakin melandai. Proses pembelajaran tatap muka akan segera kita laksanakan, 100% bisa kita ikuti, siswanya bisa masuk semua, roda perekonomian akan berjalan dengan lancar, saudara-saudara kita sehat semuanya, rukun, damai, ya. Kita wujudkan kerukunan antar umat beragama sehingga akan terwujud Indonesia yang rukun, damai, sejahtera, berkeadilan, dan Indonesia akan maju. NKRI adalah harga mati. Mari kita cintai Indonesia sebagai negara kita tercinta. Kita wujudkan sekali lagi Indonesia yang rukun, damai, sejahtera, dan berkeadilan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga amal ibadah kita selama melaksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anakku, semangat belajar, semangat beribadah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ibu akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.